Baik, kita akan lanjut di soal nomor 11. Ya, menganalisis faktor yang mempengaruhi medan magnet kawat bar arus listrik. Ternyata ini soal profesional. Kita akan kerjakan yang pedagogik. Ini profesional juga. Teori belajar. Nah, ini. Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fisika. ID soalnya ada, ini termasuk sulit 2. Ini artinya apa saya juga nggak tahu. Oke, dalam pembelajaran materi persamaan gerak benda, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru fisika yang menggunakan pendekatan konstruktivistik. Jadi yang membentuk konsepnya itu tanpa dijelaskan, tapi dengan teknik-teknik yang pokoknya tidak menjelaskan. A. Mendemonstrasikan gerak benda. Oh, ini masih mendemonstrasikan, pasti ini juga ada semacam penjelasan nanti. Ini juga kurang tepat. Menjelaskan sejarah, ini juga kurang tepat. Menyediakan data tentang beberapa hasil pengukuran jarak. Oke, data. Oke, kita next dulu. Ini bisa buat pancingan, soalnya data itu bisa buat pancingan. Oke, kita lihat yang D. Menurunkan persamaan gerak benda di papan tulis. Ini menjelaskan pasti gurunya. Menayangkan simulasi, ini juga menjelaskan. Jadi yang paling tidak menjelaskan dan bisa untuk memancing pengetahuan siswa hanya C. Oke, 14 ini profesional, 15 profesional, 16 juga. Ini juga 19 juga. Oke, ada instrumen. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Untuk menilai aspek keterampilan kerja ilmiah, yang paling tepat dilakukan guru fisika adalah keterampilan kerja ilmiah. Jadi pekerjaan ilmiah itu dinilai dengan apa? Ya, tentu dengan tes kinerja. Karena keterampilan kerja ya pasti dengan tes kinerja. Ini sudah cocok kalimatnya. Keterampilan kerja ya diukur dengan tes kinerja. Ini cukup mudah. 21. Mengevaluasi susunan kawat profesional. Ini juga profesional. 23 profesional. 24 juga. 25. Menyusun sequence materi pembelajaran sesuai struktur materi dan karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru fisika menerapkan model konstruktivisme. Langkah awal yang perlu dikembangkan. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan dalam konstruktivisme? Apa yang bisa digunakan untuk memancing pengetahuan siswa? Mengelaborasi masalahnya itu dipecahkan bareng-bareng, menyampaikan tujuan akhir, memberikan masalah, memberi informasi yang harus diketahui siswa. Ini jelas salah karena memberi informasi. Demonstrasi juga jelas ini salah. Oke, tinggal ini ada tujuan akhir karena yang disampaikan adalah langkah awal, jelas tujuan akhir salah juga. Pokoknya tidak ada hal semacam ini, menjelaskan itu nggak ada di dalam konstruktivisme. Yang ada adalah pancingan untuk membentuk konsep. Ini ada interaksi dengan siswa. Nah, di sini kesalahannya berarti jelas kalau gini jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 26. Wadah seperti ini, pasti ini adalah profesional. 27 profesional lagi, ada angka-angka. Kemudian ini nomor 28. Merancang PTK dalam pembelajaran fisika. Oke, next. Dalam pembelajaran gerak parabola, Ibu Nina ingin para siswanya dapat memperoleh pengalaman yang baru. Berarti
tidak biasa, tidak yang di kelas, tidak monoton ya intinya. Agar mereka lebih termotivasi belajar fisika. Beliau melihat siswanya bosen. Nah, ini bosen. Bu Nina ingin memanfaatkan media tracer karena melalui media ini siswa akan dapat merekam demonstrasi gerak parabola. Jadi gerak parabolanya bisa diidentifikasi dengan tracer. Misalkan di sini kecepatannya berapa, Vx-nya berapa, Vy-nya berapa, ketinggian berapa. Kalau ada tracer berarti bisa terekam semuanya. Nah, ini menarik banget. Para siswa dapat mengolah lintasan gerak itu menjadi sebuah persamaan. Bu Nani yakin siswanya melakukan itu semua, ada sampai 7. Di sini ada urutan 4 langkah yang harus dilakukan Bu Nina dapat mengangkat pembelajarannya sebagai PTK. Nah, untuk mengangkat pembelajaran sebagai PTK, tentu langkah-langkahnya yang pertama jelas tadi apa yang dilakukan Ibu Nina. Ya betul, mengidentifikasi masalah. Ada masalah apa di kelas? Kemudian setelah ada masalah, Bu Nina itu mengumpulkan namanya fakta. Ini karena apa? Di sini ada mulai bosan. Ini yang dinamakan dengan fakta. Kemudian merefleksi pembelajaran yang pernah dilakukan. Kira-kira dulu pelajarannya gimana ya? Hasilnya apa? Siswanya bagaimana? Jadi Bu Nina sedang merefleksi dirinya sendiri. Kemudian berpikir tentang pengembangan pembelajaran. Bu Nina akan memanfaatkan media tracer di sini. Nah, dari itu yang sudah benar adalah 1, 2, 3, 4. 29. Merancang prosedur PTK dalam pembelajaran fisika. Salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan. Ini ada perbaikan. Oke, kita kasih garis bawah. Apakah A, guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran di berbagai sekolah? Tentu berbagai sekolah terlalu jauh. Yang perlu diangkat masalah untuk PTK itu hanya khusus kelas guru tersebut sendiri. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal untuk persiapan UN. Kalau seperti ini, perbaikannya di mana? Upaya latihan ini adalah untuk UN, ujian nasional. Ini bukan perbaikan, ini adalah strategi ke depan. Nah, ini salah tentu, ini strategi ke depan. Kemudian C, guru mengevaluasi kembali rancangan, mengidentifikasi tindakan mengatasi kelemahan. Nah, di sini perbaikan itu 11-12 dengan yang namanya evaluasi. Nah, ini ada mengidentifikasi. Jadi cocok berarti jawabannya yang C. Jadi dengan mengevaluasi dan mengevaluasi kembali rancangan pembelajaran, mengidentifikasi tindakan mengatasi kelemahan, inilah yang akan dilakukan dalam hal PTK nanti. Yang 30, menganalisis proses termodinamika. Nah, karena ini termasuk dalam bab profesional, kita selesai sampai 30. Tetap semangat Bapak Ibu untuk belajar materi pedagogik.